Om Swastiastu, selamat pagi teman-teman dan Bapak dosen. Baik, perkenalkan nama saya Alfas Anasirul Safi dengan NIM 241303104. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis studi kasus dari LKM kedua, yaitu mengenai metabolisme sel hati, mulai dari pemecahan energi hingga regulasi jalur-jalurnya. Eh, Baik, mungkin langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dan peranan metabolisme sel. Jadi teman-teman, metabolisme adalah seluruh rangkaian reaksi kimia di dalam sel yang menjaga kelangsungan hidup. Proses ini penting karena mengubah nutrien menjadi energi dan menyediakan bahan bangunan untuk tumbuhan dan perbaikan serta mengeliminasi produk sisa racun. Untuk peranannya yaitu ada konversi energi, di mana metabolisme makanan menjadi ATP sebagai sumber energi yang siap untuk dipakai aktivitas seluler. Lalu yang kedua ada sintesis biomolekul menyediakan asam amino, lipid, dan nukleotida untuk pertumbuhan dan perbaikan. Lalu yang ketiga detoksifikasi, yaitu untuk mengubah dan mengeluarkan produk sisa metabolik yang beracun agar sel tetap sehat. Selanjutnya anabolisme dan katabolisme, yaitu perbedaannya itu untuk anabolisme yaitu merupakan proses penyusunan molekul kompleks dari molekul sederhana yang memerlukan energi. Contohnya yaitu sintesis protein dari asam amino dan fotosintesis pada tumbuhan. Lalu katabolisme yaitu proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana yang menghasilkan energi. Contohnya glikolisis dan respirasi seluler. Lalu untuk fungsi anabolik yaitu untuk membangun dan katabolik untuk menyediakan energi. Untuk energi yaitu anabolisme menyerap ATP, katabolisme melepaskan ATP. Terus selanjutnya glikolisis lokasi dan tiga tahap utama. Glikolisis berlangsung di sitosol atau sitoplasma. Ini adalah jalur pusat untuk pemecahan glukosa menjadi pirufat melalui tiga tahap utama. Yang pertama, tahap investasi energi. Lalu, yaitu ATP digunakan untuk mengaktifkan glukosa yang digunakan untuk persiapan untuk pemecahan. Lalu yang kedua untuk tahap pemecahannya, yaitu gula 6 karbon dipotong menjadi dua molekul 3 karbon atau G3P. Lalu yang ketiga tahap pembukaan energi, yaitu dengan oksidasi menghasilkan NADH dan pembentukan ATP melalui fosforilisasi tingkat substrat. Oke, selanjutnya glikolisis aerob versus anaerob mengapa berjalan tanpa oksigen. Nah, jadi glikolisis tidak memerlukan eh, 0 O2 karena reaksi dari glukosa ke pirufat tidak memakai oksigen sebagai reaktan. Kunci kelanjutan jalur yaitu ketersediaannya NAD+. Jadi pada kondisi anaerob NAD plus diregenerasi melalui fermentasi misalnya menjadi laktat sehingga di glikolisis tetap berlangsung pada kondisi aerob pirufat masuk ke mitokondria untuk oksidasi lebih lanjut dan memberi lebih banyak ATP melalui rantai transport elektron. Lalu jika tanpa O2 itu fermentasi regenerasi NAD plus menjadi menghasilkan produksi laktat. Lalu kalau dengan O2 pirufat menjadi asetil CoA membentuk siklus Krebs, lalu ATP tambahan via oksidatif fosforilisasi.
Selanjutnya, glukogenesis mekanisme bertahan saat puasa. Jadi saat puasa panjang, tubuh mempertahankan kadar glukosa darah melalui gluconeogenesis, yaitu sintesis glukosa baru dari prekursor non karbohidrat. Yaitu itu ada tiga asam amino terutama alanin diubah menjadi pirufat lalu menjadi glukosa di hati. Lalu laktat dihasilkan oleh otot selama anaerob diangkut ke hati untuk dikonversi kembali menjadi glukosa siklus Cori. Lalu gliserol hasil glipolisis yang diubah menjadi glukosa melalui jalur glikoneogenesis. Selanjutnya ada perbedaan utama yaitu glikolisis versus gluconeogenesis. Yaitu tiga perbedaan penting yaitu eh, fungsi, lokasi, dan arah reaksi. Jadi yang pertama fungsi glikolisis yaitu katabolik energi. Dan untuk gluconeogenesis anabolik yaitu menghasilkan glukosa. Lalu yang kedua lokasi organ glikolisis berlangsung hampir di semua sel. Gluconeogenesis terutama di hati dan sebagian ginjal. Untuk arah reaksi, reaksi glikolisis sebagai bersifat irreversibel. Gluconeogenesis menggunakan enzim bypass untuk melawan arah tersebut. Untuk organ utamanya yaitu hati adalah pusat gluconeogenesis. Dan untuk energi, glikolisis menghasilkan ATP. Gluconeogenesis memerlukan ATP dan GTP. Selanjutnya yaitu perhitungan energi glikolisis per satu glukosa. Nah, untuk ringkasan sederhananya yaitu per molekul glukosa pada glikolisis aerob itu 2 ATP bersih, 4 ATP dihasilkan, 2 ATP digunakan jadi 2 ATP bersih dari glikolisis saja. Lalu 2 NADH terbentuk nantinya bisa menghasilkan lebih banyak ATP melalui rantai transport elektron. Nah, catatannya itu NADH dan sitosol dapat memberi kontribusi ATP tambahan setelah transport ke mitokondria. Selanjutnya yaitu ada enzim pengendali glikolisis PFK1 itu jadi di jalur glikolisis ada PFK1 yaitu fosfofruktoniekinase 1 mengkatalis langkah fase irreversible. Jadi pada glikolisis sehingga berfungsi sebagai pengendali kecepatan jalur. Itu yang pertama ada regulasi allosterik diaktifasi oleh ATP indikator energi tinggi dan diaktifasi oleh AMP indikator energi rendah. Lalu yang kedua peran fisiologis mencegah pemborosan glukosa saat sel sudah kaya energi dan meningkatkan laju saat energi dibutuhkan. Selanjutnya laktat pada atlet dan siklus kori. Jadi selama aktivitas intens tanpa cukup oksigen, otot menghasilkan laktat dari pirufat. Laktat ini diangkut ke hati dan diubah kembali menjadi glukosa. Nah, melalui gluconeogenesis, proses yang dikenal sebagai siklus Cori. Nah, jadi ada manfaatnya yaitu untuk manfaat yaitu menyediakan glukosa kembali ke otot untuk mempertahankan performa dan mencegah hipoglikemia. Lalu untuk implikasi latihannya, akumulasi laktat bersifat sementara, konversi di hati membantu pemulihan dan isian ulang glikogen otot secara tidak langsung. Lalu untuk yang terakhir yaitu regulasi energi, peran ATP dan AMP. Jadi untuk keseimbangan energi sel dijaga oleh rasio ATP dan AMP. Jadi mekanismenya regulasi ini disebut osmoestasis energi. Jadi untuk ATP indikator energi tinggi bertindak sebagai inhibitor allosterik pada enzim kunci misalnya PFK1 mengurangi laju glikolisis saat energi cukup. Lalu AMP indikator energi rendah aktivator yang mempercepat glikolisis dan jalur penghasil energi lain untuk segera memberikan ATP. Lalu homeostasis energi
Yaitu interaksi ATP atau AMP menjaga keseimbangan metabolik sehingga sel tidak kelebihan atau kekurangan energi secara drastis. Oke, selanjutnya, oke, mungkin demikian presentasi dari saya. Semoga penjelasan mengenai metabolisme ini bermanfaat bagi kita semua. Jika ada teman-teman yang ingin berdiskusi atau bertanya, saya persilahkan. Dan mungkin akan saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.